A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apa saja penyebab rezeki seret? Dari berbagai petunjuk dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin untuk mencukupi berbagai kebutuhan hambanya. Namun Allah juga berhak dan mampu menahan rezeki tersebut bagi seorang hamba. Untuk itu alangkah pentingnya memahami konsep atau kaidah umum terkait rezeki serta berbagai penyebab rezeki seret bagi umat manusia. Dalam Islam, dosa dan maksiat sangat berkorelasi dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Demikian, semakin bertakwa seorang hamba, maka Allah akan semakin melimpahkan berkahnya. Hal ini telah ditegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Kemudian pada surah dan ayat lain, hal tersebut semakin diperjelas. Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami tutup atau hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Quran surah Al-Ma'idah ayat 65-66. Dari berbagai ayat-ayat yang telah dimaktubkan, kiranya begitu jelas korelasi antara rezeki dengan tingkat ketakwaan seseorang. Lalu hal apa saja yang membuat rezeki seret? Berikut beberapa maksiat dan kebiasaan buruk penyebab seretnya rezeki seseorang. Yang pertama adalah syirik. Syirik adalah salah satu perbuatan maksiat yang menjadi penyebab rezeki seret. Salah satu ulama yang menjelaskan hal ini adalah Syekh Dr. Muhammad Khalil Al-Haras yang menyatakan bahwa sifat ar-razqu, sang maha pemberi rizki, tidak boleh disematkan selain hanya kepada Allah semata. Penyematan sifat tersebut kepada hal selain Allah, tingkat larangannya sama dengan larangan penyematan Al-Khaliq atau Sang Maha Pencipta kepada selain Allah. Dalil terkait hal ini, hanya Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki tergambarkan secara jelas dalam Quran surah Ar-Rum ayat 40 yang artinya Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rezeki, kemudian mematikan kalian,
kemudian menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara yang kalian sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surah Ar-Rum ayat 40. Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan Sang Maha Pemberi rezeki selain dirinya. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hal tersebut. Jadi kewajiban tiap makhluk untuk selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kufur nikmat. Perbuatan maksiat yang satu ini merupakan kebalikan dari perbuatan mensyukuri nikmat. Rasa syukur ini sendiri adalah suatu perbuatan yang menunjukkan berbagai pengaruh dari nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada hambanya, di mana hati dan keimanan ikut dilibatkan dalam menampakkan rasa syukur tersebut. Seseorang dapat dikategorikan bersyukur bila memenuhi 3 unsur, yakni 1. Hatinya selalu meyakini bahwasanya segala nikmat hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Lisannya selalu memuji kepada Allah. 3. Setiap jengkal anggota tubuhnya senantiasa melakukan amal soleh. Syekh Shalih bin Abdul Aziz menegaskan bahwa kewajiban bagi seorang hamba untuk memahami secara benar bahwasannya setiap nikmat yang didapatnya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang sempurna sebagai hal yang utama dalam Islam tak akan mungkin terwujudkan tanpa adanya sikap yang menyandarkan tiap kenikmatan hanyalah kepada Allah. Bila hal ini terjadi, kufur nikmat, maka tauhidnya jauh dari sempurna dan justru jatuh ke dalam kesyirikan yang membuat begitu berbagai pintu rezeki tertutup untuk seorang hamba. Dalam Al-Quran sudah Ibrahim ayat 7 dijelaskan bahwa dalam sikap mudah bersyukur dengan melibatkan kerendahan hati dan juga sadar bila semua rizki, kesehatan, dan ilmu hanyalah berasal dari Allah, akan semakin melimpahkan nikmat yang diberikan Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Yang ketiga adalah kikir atau bakhil. Sangat jelas bagi seorang muslim bahwa hamba yang dihinggapi sifat kikir atau bakhil terhadap nikmat yang diberikan Allah akan dicabut dan dipersulit secara segala urusannya terkait rezeki. Allah dan Rasulnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berulang kali mengingatkan efek dari sifat syaitan yang satu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan janganlah kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi sangat jelas
Melalui hadis-hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti agar bahaya sifat dzikir ini. Salah satu balasan untuk sifat ini adalah perhitungan Allah dalam memberikan rezeki kepada hambanya tersebut, dan ini merupakan satu penyebab rezeki seret. Menafikan anak yatim. Penyebab rezeki seret lainnya adalah perbuatan menafikan atau tidak memperhatikan anak yatim. Padahal baik Allah dan Rasulullah selalu menyampaikan keutamaan dalam memperhatikan anak yatim. Pada beberapa seruan lainnya Allah selalu menyertakan perhatian kepada fakir miskin juga. Salah satu dalilnya termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 220 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Bagi orang-orang yang menafikan atau juga menghardik anak yatim, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam golongan pendusta agama. Pada surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal tersebut. 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Yang kelima adalah suka makan makanan haram. Makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi salah satu syarat diijabahnya suatu doa dan merupakan satu persyaratan diberikannya keturunan solih dan soleha. Ini tentu berkaitan dengan konsep rezeki. Tubuh yang di dalamnya dimasuki oleh makanan dari hasil yang haram tentu tidak akan mendapatkan ijabah atas doa yang dipanjatkan, sehingga secara tidak langsung pintu rezeki akan ikut tertutup karenanya. Tak hanya dari bentuk makanan yang haram, cara perolehan makanan yang haram juga bisa dikategorikan sebagai makanan yang haram, meskipun wujud makanan tersebut halal adanya. Cara perolehan seperti dari mencuri, korupsi, merampok, menyuap, dan sejenisnya termasuk cara perolehan harta yang haram. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Yang keenam adalah terlalu memikirkan duniawi. Telah diketahui bersama bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karenanya semua yang dilakukan seorang hamba di dunia ini adalah dalam rangka mencari ridha Allah semata dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan kelak di akhirat. Akan tetapi ada kalanya kenikmatan dunia mengaburkan tujuan sesungguhnya manusia diturunkan ke muka bumi. Kenikmatan fana dunia membuat manusia lupa akan akhirat dan terlalu mementingkan unsur dunia. Hal ini tentu berimbas pada seretnya rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya.
Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surah Al-Hadid ayat 20. Yang ketujuh adalah kurang menjaga badan. Badan atau kesehatan adalah satu hal yang berkaitan erat dengan bagaimana suatu ikhtiar mencari rezeki dilakukan. Meski hal ini nampaknya sepele, tetapi Allah menganggap kebiasaan menjaga badan sebagai satu wujud dari sikap bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Begitu pula badan yang tak dijaga dengan baik akan membuat penyakit mudah singgah sehingga kelak mempersulit ikhtiar mencari rezeki. Hal ini pun secara jelas telah ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 tentang pentingnya menghindari kebiasaan yang merusak tubuh. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedelapan adalah tidur pagi seusai sholat subuh. Banyak yang menyebutkan bahwa kebiasaan tidur pagi setelah sholat subuh merupakan salah satu sebab seretnya rezeki seseorang. Apa benar demikian? Nyatanya memang demikian adanya. Kebiasaan seperti demikian ternyata mampu menghalangi masuknya rezeki seseorang. Tentu saja hal ini untuk pengecualian bagi mereka yang memang bekerja pada malam hari dan membutuhkan istirahat pada pagi hari. Untuk menghindari kebiasaan buruk ini, ada baiknya seorang muslim melakukan berbagai aktivitas di pagi hari selain tidur. Yang kesembilan adalah kerap mengeluh. Jangan remehkan kebiasaan kerap mengeluh. Mungkin hal ini terdengar tak ada hubungannya dengan seret atau tidaknya rezeki seseorang. Namun ternyata kebiasaan suka mengeluh merupakan satu bentuk tidak bersyukurnya seorang atas rezeki yang diterimanya. Sebagaimana diketahui bahwa hamba yang pandai bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang kufur dan tak pandai bersyukur maka azab Allah sangatlah pedih. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Yang ke-10 adalah suka pamer. Sifat suka pamer bisa berupa memamerkan segala sesuatu seperti harta kekayaan, kecantikan, jabatan, dan sebagainya. Mungkin banyak yang tidak paham akan bahaya sifat itu. Namun sebenarnya kebiasaan suka pamer menyimpan sejumlah bahaya yang tidak sepele. Kebiasaan suka pamer merupakan salah satu penyebab rezeki seret. Ini merupakan satu bentuk syirik kecil yang mendatangkan dosa. Mereka yang merasa tersakiti akibat kebiasaan suka pamer juga bisa menjadi asal muasal seretnya rezeki seseorang.
Kata lain dari pamer adalah riya, dan riya jelas-jelas dilarang dalam Islam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 38. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya dan kepada orang lain ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia setan itu adalah teman yang sangat jahat. Quran surah An-Nisa ayat 38. Yang ke-11 adalah mempraktekkan riba. Riba sudah jelas hukumnya di dalam Islam. Allah dengan tegas melarang hal ini dan dalilnya pun sudah banyak ditemukan dalam Al-Quran. Riba saat ini memang banyak ditemukan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ternyata mereka yang melakukan praktek riba merupakan penyebab dari seretnya rezeki yang dialaminya. Bahaya riba menjadi serius karena ancaman dosa atas hal ini yang sangat besar dan banyak pihak yang dirugikan karenanya. Meski masyarakat kita saat ini banyak yang mempraktekkan hal ini, namun alangkah sebaiknya riba dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Adapun satu contoh firman Allah yang mengatur masalah riba adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Quran surat Ali Imran ayat 130. Kemudian yang ke-12 adalah sifat pelit. Sifat pelit merupakan satu bagian dari sifat setan. Maka dari itu seorang muslim dilarang untuk bersifat pelit, apalagi terhadap sesamanya. Rezeki malah enggan untuk mendekat bila seorang muslim masih dihinggapi oleh sifat pelit. Justru sebaliknya, kebiasaan berbagi dengan sesama melalui sedekah akan menarik rezeki untuk datang. Dalam Al-Quran pun dengan jelas betapa Allah mengingatkan manusia untuk menjauhkan dari sifat pelit atau kikir. Hal ini termaktub dalam surah Al-Imran ayat 180. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat? Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Ali Imran ayat 180. Tenangkan jiwa dengan menyisihkan sebagian rezeki bagi mereka yang kurang beruntung. Dari sekian banyak penyebab rezeki seret di atas, kebanyakan akar masalahnya adalah kurangnya sikap bersyukur dan kurangnya manusia berbagi dengan sesamanya. Saat ini sudah ada begitu banyak kesempatan untuk mensucikan harta dengan berbagi bersama mereka yang kurang beruntung. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.